Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang cara membacanya tidak biasa. Bacaan ini disebut dengan bacaan gharib. Mungkin sebagian orang belum pernah mendengar kata gharib. Gharib artinya tersembunyi atau samar. Menurut istilah ulama qura, ulama ahli bacaan, gharib memiliki arti sesuatu yang perlu penjelasan khusus karena pembahasannya yang samar. Bacaan-bacaan di dalam Al-Quran yang dianggap gharib dalam qiraah Imam Asim yang diriwayatkan oleh Imam Hafiz antara lain adalah 1. Imalah, 2. Ishmam, 3. Saktah, 4. Tashil, dan 5. Naql. Karena bacaan-bacaan ini tidak biasa, penting bagi kita untuk mengetahui dan mempelajari tata cara bacaannya, karena dikhawatirkan akan terjadi kesalahan dalam membaca ayat Al-Quran. Yang pertama, imalah. Jenis bacaan gharib yang pertama adalah imalah. Imalah artinya memiringkan atau condong. Sedangkan menurut istilah, imalah artinya memiringkan bacaan fathah ke arah bacaan kasroh atau memiringkan bacaan alif ke arah iya. Bacaan imalah ini hanya ada satu dalam Al-Quran, yaitu pada surat Hud ayat 41. Pada pertengahan ayat tersebut terdapat lafaz majroha yang dibaca seharusnya menjadi majreha. Yang kedua, ishmam. Jenis bacaan gharib yang kedua adalah ishmam. Cara membaca bacaan ishmam adalah dengan cara mencampurkan bacaan dhammah dengan bacaan sukun, disertai dengan gerakan mulut yang dimajukan seperti saat mengucapkan huruf U. Bacaan ishmam ini ada satu juga dalam Al-Quran, yaitu pada surat Yusuf ayat 11. Di dalamnya terdapat lafaz la ta'manna. Namun karena lafaz aslinya adalah la ta'manuna, maka lafaz nu tidak perlu dibaca, tapi diisyaratkan dengan memajukan mulut. La ta'manna. Itu. Yang ketiga, saktah. Jenis bacaan gharib yang ketiga adalah saktah. Saktah artinya diam atau tidak bergerak. Sedangkan menurut istilah, saktah adalah berhenti sejenak sebelum membaca bacaan berikutnya. Namun, ketika berhenti tidak boleh mengambil napas selama 2-4 harkat. Terdapat 4 lafaz saktah yang ada di dalam Al-Quran.
yaitu dalam surat Al-Kahfi di akhir ayat pertama, surat Yasin ayat 52, surat Al-Qiyamah ayat 27, dan surat Al-Mutaffifin ayat 14. Pada surat Al-Kahfi di akhir ayat 1 terdapat lafaz iwaja yang kemudian disambung oleh ayat berikutnya. Setelah membaca bacaan di akhir ayat pertama pada surat Al-Kahfi, kita perlu berhenti sejenak tanpa mengambil napas dan langsung melanjutkan ke ayat kedua. Pada surat Yasin ayat 52 di pertengahan ayat terdapat lafaz qadina hadza. Di antara lafaz qadina dan hadza kita perlu berhenti sejenak tanpa mengambil napas, kemudian melanjutkan bacaannya. Tata cara membaca ini berlaku juga untuk dua ayat lainnya yang terdapat bacaan saktah di dalamnya. Kemudian tashil. Jenis bacaan gharib yang keempat adalah tashil. Tashil artinya kemudahan atau keringanan. Bacaan tashil ini bisa dilihat pada surat Fussilat ayat 44. Pada pertengahan ayat terdapat lafaz a'jamiyun, bisa dilihat dalam Al-Quran karena adanya dua hamzah qata yang berurutan dalam satu bacaan, maka hal itu menyulitkan orang Arab dalam membacanya. Maka dari itu bacaan tersebut ditashilkan dengan menyambungkan dua hamzah qata sehingga bacaannya menjadi a'jamiyun. Kemudian yang kelima, naqal. Jenis bacaan gharib yang kelima adalah naqal. Naqal artinya memindah. Sedangkan menurut istilah, naqal artinya memindahkan harokat ke huruf sebelumnya. Dalam Al-Quran hanya ada satu bacaan naqal, yaitu pada surat Al-Hujurat ayat 11. Pada pertengahan ayat terdapat dua hamzah yang tidak dibaca wasol, yaitu hamzah al-ta'rif dan hamzah ismu yang mengafid lam. Kedua hamzah wasol tersebut tidak dibaca ketika disambungkan dengan lafaz sebelumnya, sehingga bacaannya bukan bi'sal ismu tetapi menjadi bi'salismu.